through my hair, how your scent lingers even when you're not there. I like the way your eyes dance when you laugh, how you enjoy a 2-hour bath, the way you convince me to dance in the rain with everyone watching like we were insane. But I love
could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes and thank God we're together. And I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss one smile, I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you, right here with you, just like this. I just wanna hold you close, I feel your heart so close to mine, and just stay here in this moment for all the rest of time. Don't wanna close my eyes, don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, yeah. I don't wanna miss a thing.
seperti yang ku inginkan. Terhampar begitu banyak warna kelam sisi diriku, seperti yang mereka tahu, seperti yang mereka tahu. Aku merasa disebutkan kenyataan menuntut diriku dan tak sanggup ku melawan. Takkan mataku semua tentang keindahan, menggugah takutku menantang sendiriku. Temuin cinta, lepaskan rasa. Temuin cinta, lepaskan rasa. Di sini aku sendiri, masih seperti dulu yang takut. Aku merasa hidupku pun suruh ku tumpukan harap. Menuntut diriku dan tak sanggup ku melawan. Takkan mataku semua tentang keindahan, menggugah takutku menantang sendiriku. Temui lepaskan rasa. Temui cinta, lepaskan rasa. Temui cinta.
في مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu sehingga pada sore ini kami berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana Engkau berikan kesehatan kepada kami pada hari-hari sebelumnya, sehingga kami dapat melaksanakan acara debat publik tahap kedua dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2018. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejukkanlah hati kami, tenangkanlah hati kami dengan senantiasa terpesona kepadamu, karena hanya Engkaulah penggenggam segala-galanya. Hiasilah diri kami dengan keindahan akhlak yang mulia, angkat derajat kami dengan kebeningan hati, tebarkanlah kebaikan dari kami, jadikan kami orang yang Engkau berikan kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi agama, bangsa, dan kota Palopo yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, izinkanlah kami memohon kepadamu, jadikanlah kegiatan kali ini sebagai ajang silaturahmi dan sarana pendidikan demokrasi, serta sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami. Anugerahkanlah kesehatan kepada kami, mudahkanlah segala urusan kami, sehingga kami dapat membawa perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang, sebagai wujud ikhtiar kami dalam menjalani kehidupan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, entah itu yang kami sengaja, entah itu yang tidak kami sengaja, atau dosa yang benar-benar kami tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Namun kami sangat yakin ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Golongkan kami ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan maghfirah dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang mendengar keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, 3 menit lagi kita akan mulai acara secara langsung. Cek teleponnya, host cek. And I know just where to touch you, and I know just what to do. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the road to riches,
perdana di debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Palopo putaran kedua tahun 2018. Dan untuk itu, mari kita sambut Ketua KPU Kota Palopo, Haidar Jidar SH.MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan PJS Wali Kota atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya muliakan Sri Paduka Datu Luwu. Yang saya hormati Forum Pimpinan Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati, saya banggakan para panelis yang hadir keempat-empatnya pada sore hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan tim Paslon 1 dan tim Paslon 2. Yang saya hormati rekan-rekan KPU Kabupaten Kota di 24 di Sulawesi Selatan. Syukur alhamdulillah wa syukrillah, la haula wala quwata illa billah. Pada sore hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan keceriaan. Mudah-mudahan debat kali ini menjadi debat yang betul-betul menyajikan, debat yang berkualitas, debat yang mampu dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Kota Palopo. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini putra-putra terbaik akan melakukan debat. Saya kira ini menjadi hal yang penting bagi kita masyarakat Kota Palopo. Sehingga ke depan pada akhirnya kita akan memilih siapa yang akan kita pilih nantinya. Terserah masyarakat Kota Palopo. Hari ini pasti akan mereka memanfaatkan debat publik tahap kedua ini untuk menutup debat sekaligus. Hari ini kita akan betul-betul ingin mendengarkan seperti apa visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat Kota Palopo. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin panjang lebar dalam sambutan ini. Saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada atau memohon apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak kepolisian dan seluruh elemen yang hadir pada sore hari ini sehingga kegiatan debat publik ini dapat terlaksana dengan baik. Harapan kita sama-sama bahwa debat publik yang kedua ini bisa diakhiri dengan hal-hal yang sifatnya membangun Kota Palopo. Singkat saya sampaikan dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Luwu Timur yang lahir pada tanggal 12 November 1965 ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya di bidang Magister Ilmu Administrasi Pembangunan pada Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Pria yang juga berprofesi sebagai konsultan tata kelola pemerintahan daerah, dosen, asesor fasilitator pemberdayaan masyarakat pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk itu, mari kita sambut moderator di debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Palopo putaran kedua tahun 2018, Dr. Andes Baharudin Solongi, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Yang terhormat Ketua dan para anggota Komisioner Kota Palopo dan para Komisioner KPU
se-Sulawesi Selatan yang sempat hadir pada hari ini. Yang terhormat pejabat sementara Wali Kota Palopo atau yang mewakili, Yang Mulia Sri Paduka Datuk Luwu, para panelis, serta hadirat yang sama-sama saya muliakan. Baiklah, pada segmen pertama ini kita akan langsung mempersilakan ke panggung pasangan calon nomor 1, Bapak Dr. Andes HM Judas Amir MH dan Insinyur Haji Rahmat Masri Bandaso MSc. Sini, Pak. Selanjutnya saya undang pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dr. Ahmad Saripudin Daud SMSc dan Budi Sada SIP MM. Tes. Baiklah, kami akan memperkenalkan para panelis sebagai berikut. Dan inilah para panelis di debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Palopo putaran kedua tahun 2018. Profesor Dr. Haji Syahrudin Nawi, SH.MH. Dr. Iwan Sumantri, MA. Dr. Zulkifli Asfar, SH.MH. Insinyur Bahrianto Bahtiar, MSI. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, kepada para pasangan calon silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Hadirin yang saya muliakan, sebelum
kita lanjut. Izinkanlah saya sebagai moderator untuk membacakan tata tertib untuk para pendukung. Yang pertama, pendukung atau undangan wajib menjaga ketertiban selama acara debat ini. Tidak diperkenankan melontarkan yel-yel atau teriakan saat pasangan calon sedang berbicara. Kedua, pendukung tidak boleh memprovokasi pihak lainnya, baik pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain selama debat berjalan. Yang ketiga, moderator berhak memperingatkan, mengambil tindakan, serta mengeluarkan pendukung atau yang hadir yang dianggap tidak mematuhi atau melanggar tata tertib, serta mengganggu pelaksanaan acara debat kandidat dibantu oleh panitia bersama aparat keamanan. Dan yang terakhir, handphone dan alat komunikasi lainnya mohon di silent. Baik, hadirin sekalian yang saya muliakan, setelah saya membacakan tata tertib, maka pada segmen pertama ini saya akan langsung memberikan kesempatan kepada para pasangan calon untuk menyampaikan visi misinya, dan dimulai dari pasangan calon nomor 1, dimulai dengan waktu 2 menit 30 detik mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Opudatu yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu, yang saya muliakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu, strategi pembangunan lingkungan hidup dan kebudayaan Kota Palopo. Visi kami ke depan adalah terwujudnya Palopo sebagai kota berkelanjutan pada tahun 2023. Visi ini mengandung makna adanya harmonisasi antara pembangunan dan lingkungan hidup. Visi ini akan dilaksanakan melalui 5 misi, di mana pada misi kedua dan kelima merupakan jawaban atas tantangan lingkungan hidup dan kebudayaan yang dihadapi Kota Palopo. Kami berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi, dan pengembangan ruang terbuka hijau. Kemudian kami juga berkomitmen untuk mewujudkan iklim toleran terhadap pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya luhur. Agenda prioritas kami di sektor lingkungan hidup antara lain adalah mengembangkan daerah pinggiran melalui pembangunan infrastruktur jalan, air minum, dan sanitasi. Program Lorong Juara, normalisasi sungai, drainase, serta membangun embung dan ruang terbuka hijau. Pengembangan model pengelolaan sampah perkotaan yang bernilai ekonomis. Sementara itu, agenda prioritas kami di sektor kebudayaan antara lain adalah merevitalisasi kawasan cagar budaya Lalu Bata, melaksanakan festival seni budaya kreatif. Waktunya sudah cukup. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor 2. 2 menit 30 detik mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, yang mulia Sri Paduka Datuk Luwu, yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1, pribadi Bapak Yudas Amir dan pribadi Bapak Rahmat Masri Bandaso. Yang saya hormati para komisioner KPU, para komisioner Panwas, dan hadirin hadirat yang sama saya hormati. Perkenankanlah kami menyampaikan
visi misi dalam debat kandidat putaran kedua pada sore hari ini. Visi misi yang kami sudah susun tentunya kami tidak akan bacakan di sini lagi, namun kami akan breakdown pada 7 program prioritas. Olehnya itu, sebagai wakil wali kota, saya mengambil 2 porsi dari 7 program prioritas yang akan kita paparkan nantinya. Program prioritas yang ke-6 dan ke-7 adalah menciptakan kawasan strategis baru dan mewujudkan tata kelola pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan hadir dalam kegiatan mewujudkan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ada 2 program prioritas yang kami sudah sampaikan, dan insya Allah 5 program prioritas ini akan disampaikan oleh calon wali kota kita yang insya Allah akan menjadi wali kota pada tanggal 27 Juni 2018 nantinya. Terima kasih, silakan. Saya tambahkan tadi ada 2 program prioritas. Yang ketiga adalah program prioritas ini adalah kita ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan bebas dari KKN. Kemudian program yang keempat adalah kita ingin menciptakan minimal 2.700 lapangan kerja baru melalui pemberdayaan di semua sektor, termasuk mendorong home industry, bagaimana ekonomi kreatif bisa bertumbuh, kemudian pembinaan terhadap sektor olahraga dan sektor-sektor yang lain yang nantinya kita harapkan berimplementasi kepada kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan insentif khusus RT RW, guru TK PAUD, kemudian pelayanan di dokter jaga, dokter kesehatan itu juga menjadi prioritas. Ya, cukup. Hadirin sekalian, mari kita beri aplaus untuk kedua pasangan calon kita. Baik hadirin sekalian, kami akan kembali setelah komersial berikut ini. Kita berharap KPU khususnya Kota Palopo ini bisa menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, yang damai, yang transparan. Pemilu wali kota dan wakil wali kota tahun 2018 adalah pesta demokrasi. Dia adalah representasi dari untuk dan oleh masyarakat Kota Palopo, sehingga penyelenggaraan dari pemilu wali kota nantinya diharapkan berjalan aman dan profesional. Sebagai pemilih pemula, saya berharap KPU gencar melakukan sosialisasi agar kami paham bagaimana menggunakan hak pilih dengan baik dan benar. Jadi Panwaslu sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu, diharapkan untuk KPU bersinergi dengan Panwaslu, di mana di setiap penyelenggaraan kami akan melakukan pengawasan yang melekat. Harapan saya selaku masyarakat kepada KPU, ya intinya di sini adalah konsistensi KPU dalam melaksanakan semua proses tahapan, ya, dan seluruh regulasi harus konsisten. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU Kota Palopo memiliki komitmen untuk mewujudkan visi dan misi sebagai penyelenggara yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suksesnya pilkada dalam sebuah pesta demokrasi itu ditentukan salah satunya adalah program dan data. Saya sebagai divisi data di KPU Kota Palopo, tugas fungsi saya adalah bagaimana merencanakan sebuah program
bagaimana menyiapkan data yang begitu valid. Sukseskan Pilkada Kota Palopo tahun 2018 yang berbudaya dan bermartabat. Baik, hadirin sekalian, kita akan segera memasuki segmen yang kedua. Perlu diketahui bahwa tema debat putaran kedua ini adalah strategi kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kebudayaan Kota Palopo. Saya sebagai moderator akan mempersilakan masing-masing kandidat nanti untuk memilih pertanyaan dengan sistem undian. Soalnya ada 8 di depan itu dan akan diundi 2 pertanyaan untuk pasangan calon masing-masing. Baik, untuk itu setiap pasangan calon akan diberi waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan yang akan diundi. Oleh karena itu, kepada pasangan calon silakan mencabut sendiri soal yang telah disiapkan oleh panelis untuk saya buka dan untuk saya bacakan. Silakan. Silakan diambil satu. Bapak dulu. Untuk. Oh maaf. Yang kedua dulu. Sorry. Yang kedua dulu. Sorry. Yang kedua dulu. Silakan dulu Pak. Yang kedua dulu. Yang kedua. Ya silakan. Yang kedua. Sorry. Yang kedua. Ya. Silakan dulu Pak. Silakan dulu. Yang kedua. Ya untuk 2. Oke, saya cabut satu saja dulu. Silakan dulu Pak. Silakan dulu. Saya akan buka pertanyaannya dan pertanyaan ini dibuat oleh para panelis dalam rangkap 2. 1 untuk paslon, 1 yang saya akan bacakan. Silakan dipegang. Saya akan bacakan. Bentang alam Kota Palopo meliputi daerah pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai, di mana antara satu wilayah dengan wilayah sangat dekat sehingga dampak dari aktivitas hulu akan langsung terasa hilir. Pertanyaannya, bagaimana visi dan misi Bapak terkait tata kelola dan tata ruang dengan kondisi tersebut dikaitkan dengan penanggulangan dan apa upaya dalam jangka pendek dan jangka panjang pencegahannya? 1 menit 30 detik mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sependapat, makanya ke depan arah orientasi pembangunan kita itu bukan hanya berorientasi kepada nilai estetika semata, tetapi bagaimana aspek lingkungan ini menjadi prioritas bagi kita. Karena kenapa? Daerah kita ini adalah daerah yang sangat strategis. Kita diapit oleh di gunung, kita memiliki pelautan yang begitu luas, sehingga 2 hal yang harus menjadi perhatian bagi kita, lestari di hulu dan lestari di hilir. Bagaimana ini bisa kita kelola dengan baik? Bahwa semua aspek lingkungan harus menjadi dominan, harus menjadi bukan hanya mengadopsi ataupun melihat arah pembangunan semata, tetapi tidak hanya melihat estetika, tetapi aspek lingkungan menjadi sangat penting. Saya kasih contoh, misalkan di depan ini dulu ada pohon yang begitu besar, sangat bagus, tetapi sekarang harus hilang. Padahal hanya demi semua pembangunan. Seharusnya tanpa menghilangkan itu pembangunan juga bisa berjalan. Karena kenapa? Aspek lingkungannya terabaikan. Sehingga tidak hanya sekali lagi hanya memperhatikan nilai estetika semata, tetapi bagaimana nilai aspek lingkungan ini bisa berjalan dengan baik. Karena kepentingan kita adalah kita berharap regenerasi ke depan ini bisa berlanjut dengan baik. Yang harus kita pikirkan bagaimana kita mempersiapkan anak cucu kita dalam rangka melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi 3 detik. Ya, waktunya sudah habis. Baik, saya persilakan paslon urut nomor 1 untuk mengambil soalnya. Silakan dicabut salah satunya. Yang sembunyi sambil malah. Ya, boleh yang sembunyi. Ya, baik. Silakan. Saya akan bacakan soalnya dan ada 2 rangkap soal ini dan satunya
diberikan kepada paslon. Ya. Baik, saya akan bacakan soalnya. Masalah pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean government merupakan masalah pada setiap daerah. Jika terpilih nanti, program apa yang tepat yang Bapak akan lakukan dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih? Silakan dijawab. 1 menit 30 detik mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kebetulan saya ini petahana, Pak. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Ombudsman Republik Indonesia memberikan saya penghargaan pengelolaan pemerintahan di Kota Palopo. Saya kira saya tidak panjang lebar mengenai ini, karena kita tahu bahwa Ombudsman itu adalah organisasi yang diberi amanah oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menilai pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun, mohon maaf saya lupa tahunnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi saya kira itu, Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu. Kita di Kota Palopo ini betul-betul memperhatikan aspek kehidupan seluruh masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Kita seluruh masjid kita beri bantuan, gereja kita kasih bantuan dan sebagainya. Ini pertanda satu kaligus bahwa pemerintahan di Kota Palopo ini sangat-sangat toleran, Bapak Ibu sekalian. Baik, waktunya sudah habis. Kemudian selanjutnya saya persilakan paslon nomor urut 2 untuk mencabut soal pertanyaan yang kemudian akan saya bacakan. Iya. Baik, saya akan buka seperti apa isi pertanyaannya. Saya juga belum pernah melihatnya karena ini adalah hasil karya para panelis. 2 rangkap ini saya serahkan satu kepada para paslon dan saya akan bacakan. Baik, hadirin sekalian yang saya muliakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya mengamanatkan 3 hal pokok, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemampatan cagar budaya. Untuk sampai pada titik itu, wali kota diharuskan terlebih dahulu mengangkat tim ahli cagar budaya bersertifikat yang bertugas memberi pertimbangan dan rekomendasi tentang situs atau budaya tangible yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Kalau nantinya Bapak dipercaya oleh masyarakat Palopo sebagai wali kotanya, situs mana sajakah yang menjadi prioritas untuk dilestarikan dan apa nilai pentingnya situs itu dilestarikan? 1 menit 30 detik mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi Tanah Lu ini terkenal dengan simbol kerajaan tertua yang ada kita. Kita punya kerajaan yang sampai ini diwariskan kepada anak cucu kita. Maka yang harus pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita melestarikan, menjaga dan memelihara sehingga kawasan ini bisa bernilai historis, kemudian bisa diajarkan kepada anak cucu kita ke depan. Termasuk ke depan pemerintah harus bersinergi dengan kedatuan. Karena kenapa? Di dalam itu begitu banyak hal-hal yang berharga yang sampai hari ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga ini menjadi penting. Termasuk ke depan dalam hal kurikulum pendidikan, kami berharap kurikulum tentang sejarah pendidikan itu masuk dalam muatan lokal. Paling tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak usia dini bahwa ternyata di Tanah Lu ini kita punya warisan sejarah yang begitu bernilai. Yang kedua, kita memiliki Masjid Jami Tua. Masjid ini adalah masjid salah satu masjid tertua yang didirikan di Sulawesi Selatan ini, Palopo ini tahun 1604 kalau nggak salah. Ini adalah situs yang sangat berharga yang sampai hari ini menjadi tempat kunjungan wisata. Kenapa ini tidak kita kelola dan kemas dengan baik? Apalagi kawasannya berada di kawasan Langkanek yang sangat dekat dengan kawasan istana. Sehingga ke depan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi seluruh masyarakat, tidak hanya masyarakat lokal, bahkan regional maupun nasional. Ketika mereka datang di Palopo,
kita punya situs-situs bersejarah yang wajib kita jaga, wajib kita pelihara, dan wajib kita lestarikan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mensupport. Waktunya sudah cukup. Selanjutnya saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengundi soal yang ada dalam toples. Silakan. Ya, saya akan buka. Silakan duduk. Ini lampirannya. Baik, saya akan bacakan. Bagaimana cara memastikan melalui program prioritas yang konkret dan terukur kualitas lingkungan perkotaan Kota Palopo dapat meningkat secara berkelanjutan dan ruang terbuka hijau dapat terpenuhi 30% dari total wilayah Kota Palopo, dan program tersebut sesuai dengan RPJP Pemerintah Kota Palopo tahun 2025. Silakan 1 menit 30 detik mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi saya kira ini tidak perlu saya bicara panjang. Bapak jalan-jalan di Kota Palopo, seperti apa kenyataannya? Bahwa alhamdulillah ruang terbuka hijau ini kita hampir terpenuhi 30%. Ya. Jadi saya kira seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, karena saya sudah begitu kenyataannya, dan saya persilakan para. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam hal penuntasan kawasan kumuh, ruang terbuka hijau, ini sudah dilakukan dan sudah berhasil. Sekarang kawasan kumuh dari 89 hektar sekarang tinggal 30 hektar. Dan ini akan dituntaskan terus pada tahun-tahun mendatang. Kemudian ruang terbuka hijau sekarang sudah pada 16%. Sudah hampir mencapai 20% target kita ruang terbuka hijau publik. Sehingga dengan demikian pembangunan Kota Palopo berkelanjutan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan. Hadirin sekalian, mari kita beri aplaus kepada kedua pasangan calon kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, kami akan kembali setelah komersial break berikut ini. Kita berharap KPU khususnya Kota Palopo ini bisa menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, yang damai, yang transparan. Pemilu wali kota dan wakil wali kota tahun 2018 adalah pesta demokrasi. Dia adalah representasi dari untuk dan oleh masyarakat Kota Palopo, sehingga penyelenggaraan dari pilwalkot nantinya diharapkan berjalan aman dan profesional. Sebagai pemilih pemula, saya berharap KPU gencar melakukan sosialisasi agar kami paham bagaimana menggunakan hak pilih dengan baik dan benar. Jadi Panwaslu sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu, diharapkan untuk KPU bersinergi dengan Panwaslu, di mana di setiap penyelenggaraan kami akan melakukan pengawasan yang melekat. Harapan saya selaku masyarakat kepada KPU, ya intinya di sini adalah konsistensi KPU dalam melaksanakan semua proses tahapan, ya, dan seluruh regulasi harus konsisten.
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU Kota Palopo memiliki komitmen untuk mewujudkan visi dan misi sebagai penyelenggara yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suksesnya pilkada dalam sebuah pesta demokrasi itu ditentukan salah satunya adalah program dan data. Saya sebagai divisi data di KPU Kota Palopo, tugas fungsi saya adalah bagaimana merencanakan sebuah program, bagaimana menyiapkan data yang begitu valid. Sukseskan Pilkada Kota Palopo tahun 2018 yang berbudaya dan bermartabat. Baik, hadirin sekalian, kita akan beranjak ke segmen ketiga. Pada segmen ketiga ini, polanya mirip dengan tadi, tetap mengambil soal undian. Hanya yang membedakan adalah ketika moderator bertanya kepada paslon, itu akan menjawab 1 menit. Lalu kemudian paslon berikutnya menanggapi juga 1 menit. Begitu seterusnya sampai segmen ini akan berakhir. Baik, karena tadi dimulai dari paslon nomor 2, maka sekarang untuk segmen ketiga ini dimulai dari paslon nomor 1. Silakan diambil soalnya. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Saya akan buka dan membacakan. Ini masih disegel, masih perawan. Belum ada yang tahu apa soalnya. Baik, silakan diambil 1 dan saya akan membacakan yang 1. Baik, hadirin sekalian, pertanyaannya adalah, seiring perkembangan zaman, rasa nasionalisme kian memudar yang ditandai antara lain hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, adanya remaja yang lupa akan identitas sebagai bangsa Indonesia, dan munculnya sikap individualisme. Bagaimana cara yang tepat menurut Bapak dalam meningkatkan rasa nasionalisme guna memperkokoh NKRI? 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita di Kota Palopo ini pada tanggal bulan Februari lalu, tepatnya tanggal 10, itu kita sudah membuat relawan anti narkoba, relawan anti teroris, dan relawan anti radikalis. Artinya apa? Artinya apa? Ini kita sudah mengantisipasi bagaimana NKRI ini bisa kita lanjutkan dan pertahankan sampai dunia ini kiamat, Bapak Ibu sekalian. Ya, masih ada waktu? Iya, saya lanjutkan. NKRI harga mati. Bagi kita harga mati. Oleh karena itu sudah saatnya lah sekarang bagaimana kita mengintroduksi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai wawasan nasional ke dalam kurikulum di tingkat SD sampai tingkat SMA. Oleh karena itu dengan melakukan ini, waktunya sudah habis. Silakan duduk kembali. Kemudian saya persilakan paslon nomor 2 untuk menanggapinya. 1 menit mulai dari sekarang. Baik, saya luruskan terkait dengan pertanyaan tadi, itu adalah bagaimana membangun karakter building anak bangsa. Pembangunan karakter anak bangsa bukan diukur dari membangun relawan begitu banyak tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Tetapi bagaimana karakter anak bangsa itu sejak dini ditanamkan dalam dirinya, bahwa semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air harus senantiasa tertanam dalam dirinya. Ini harus diaplikasikan, bukan hanya sebatas wacana, tetapi gerakannya harus dibangun. Yang kedua, kita harus perhatikan
ke depan tantangan anak bangsa ini sangat berat. Bukan hanya tantangan disintegrasi, tetapi bagaimana membangun sumber daya yang baik, kultur yang baik. Kalau kita tidak tanamkan sejak dini pemahaman kepada mereka terhadap nilai-nilai historis, terhadap nilai-nilai kebangsaan, maka yakin dan percaya kita akan tergilas oleh waktu, kita akan ketinggalan oleh zaman. Makanya penting bagi kita untuk menopang, mengokohkan semangat nasionalisme, semangat kebangsaan yang harus kita tanamkan sejak dini. Itu bisa kita lakukan melalui pemuatan kurikulum sejak dini. Baik, waktunya sudah habis. Kemudian selanjutnya saya persilakan paslon nomor 2 untuk mencabut undian pertanyaan ini. Ya, saya akan cabut, saya akan buka apa isinya karena ini segelnya sangat kuat, jadi saya harus pelan-pelan membukanya. Baik, saya berikan satu eksemplar untuk dibaca oleh paslon supaya bisa dipahami dengan cepat. Baik, saya akan bacakan soalnya. Datu Luwu adalah datu orang Luwu, dihormati dan dijunjung oleh orang Luwu dimanapun mereka berada, termasuk masyarakat yang tinggal di Palopo. Sementara itu, tugas utama Wali Kota Palopo adalah mengendalikan pemerintahan, melayani masyarakat, dan mengelola Kota Palopo. Dalam konteks itu, jika Bapak ditakdirkan sebagai Wali Kota Palopo 5 tahun ke depan, bagaimana Bapak memandang, bersikap, dan mendudukkan Datu Luwu dalam konteks Datu Luwu sebagai pemimpin informal? 1 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jangan lupa bahwa Luwu itu ada payung ri Luwu. Payung menggambarkan, menyimbolkan, mengayomi seluruh komponen masyarakatnya, termasuk masyarakat yang ada di Kota Palopo. Sehingga tugas kita ke depan maka menjadi kewajiban kita insya Allah ketika kita diberi kesempatan untuk senantiasa membangun sinergitas yang baik dengan kedatuan. Bahkan tidak salah kalau bagi kita untuk senantiasa meminta masukan, meminta saran, bahkan kritik sekalipun dalam rangka demi jalannya organisasi pemerintahan dengan baik. Jangan tabu untuk meminta saran dan masukan, karena beliau adalah simbol perekat bagi seluruh masyarakat Tanah Luwu, simbol yang tugasnya mengayomi, yang senantiasa memberikan pengayoman, perlindungan kepada seluruh masyarakatnya, khususnya di Tanah Luwu. Karena sejarah mengingatkan kepada kita bahwa kerajaan Luwu ini adalah kerajaan besar yang di dalamnya ada datu, ada raja, yang kita harapkan senantiasa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, memberikan nasihat, spirit, bahkan kritik sekalipun. Waktunya sudah cukup. Silakan duduk kembali. Kemudian saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapinya 1 menit mulai dari sekarang. Saya kesal mendengar pidatonya Ananda tadi yang terakhir, bahwa masih ada raja di Kota Palopo. Saya mohon maaf, berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 48, raja sudah tidak ada di Republik ini. Tetapi mengenai masalah datu itu kita harus tempatkan pada tempatnya. Salah satu tugas kepala daerah, ya saya tidak hafal tapi saya lihat baca aja di sini, ya. Salah satu tugas kepala daerah menyediakan sumber pendanaan untuk kemajuan kebudayaan. Ini kita siap untuk itu. Dalam soal kebudayaan ada 10 hal yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menjamin kelestarian, kebebasan berekspresi, menjamin perlindungan atas. Baik, waktunya sudah cukup. Silakan kembali. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan pasangan nomor urut 1 untuk mencabut nomor undian soal yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kemudian akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 2. Silakan. Ya, baik. Silakan duduk. Hadirin sekalian yang saya hormati, baik, mohon didengarkan baik-baik. Bagaimana cara memastikan terwujudnya Kota Palopo yang sejahtera lahir batin, berorientasi pada kemajuan keadilan, kelestarian, dan keunggulan berbasis religiusitas dan kearifan lokal
khususnya pada bidang peningkatan fungsi kelestarian lingkungan hidup jika diukur dari sisi input, proses, output, dan outcome? Silakan dijawab 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi berbicara tentang bagaimana kita menjaga kelestarian. Tentunya sebagai warga Kota Palopo, sudah selayaknya lah kita menanamkan bagaimana nilai-nilai kelestarian di dalam hati sanubari kita. Menjaga Kota Palopo sebagai kota budaya, kota pusaka, ini menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadikan Palopo sebagai kota pusaka, kota warisan dunia, yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana menjaga kelestarian itu. Sehingga dengan demikian, Palopo yang sudah masuk jaringan kota pusaka ini akan terjaga dengan baik. Dan insya Allah dengan kota pusaka ini, kemajuan pembangunan Kota Palopo juga akan berlangsung baik dalam hal kebudayaan. Terima kasih, silakan ke tempatnya. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 2, 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Pembangunan ke depan tentunya kita akan menciptakan kawasan strategis baru yang bertumpu kepada kearifan lokal. Oleh sebab itu, insya Allah ketika kami diberi amanah, kami tetap akan memperhatikan aspek lingkungan hidup sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Terima kasih. Saya tambahkan, memang harapan kita pembangunan itu tidak hanya diukur daripada fisik semata, tapi bagaimana dari sisi aspek pemanfaatan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dengan kearifan lokal. Bahkan data hari ini, lapangan pekerjaan kita begitu sangat jauh tertinggal. Data BPS mengatakan 10,96%. Ini menjadi prihatinan bagi kita, sehingga wajib bagi kita untuk menciptakan ruang yang sebanyak mungkin, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau mendapatkan pekerjaan, maka orientasinya kepada pertumbuhan ekonomi kita akan baik. Pertumbuhan ekonomi baik, tetapi tetap harus memperhatikan aspek dasar lingkungan dan budaya. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan pasangan calon nomor 2 untuk mencabut soal yang tersedia di toples. Silakan dipilih. Baik, silakan kembali ke tempatnya dan saya akan buka segel dari lembaran soal ini. Baik. Pertanyaannya adalah, Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Perkotaan mensyaratkan adanya ruang terbuka hijau sebesar 30%. Ruang terbuka hijau selayaknya juga ada di wilayah pesisir pantai. Apa program strategis Bapak seandainya terpilih nanti terkait dengan ruang terbuka hijau di wilayah pesisir Kota Palopo? Silakan dijawab 1 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya sependapat bahwa memang ke depan kita perlu memperhatikan aspek pengembangan lingkungan. Undang-undang mengamanahkan kepada kita 30% kepada ruang terbuka hijau, termasuk kawasan pesisir. Ke depan kawasan ini harus kita tata dengan sebaik-baiknya. Makanya tadi kami punya program ke depan lestari di hilir, lestari di hulu hilir. Karena kenapa? Kalau kita biarkan ini terjadi, kawasan ini akan menjadi daerah yang tertinggal. Sementara masyarakat juga membutuhkan apa yang dirasakan oleh di daerah lain. Sehingga kawasan-kawasan itu harus ditata dengan sebaik-baiknya. Kita punya potensi bako yang selama ini belum terkelola dengan baik. Sehingga kalau ini kelola dengan baik, ini juga bisa berfungsi menjadi serapan air. Sehingga kalau ini terserap dengan baik, maka kawasan itu akan tertata dengan baik. Sehingga bisa memberikan efek kepada masyarakat. Masyarakat bisa menikmati apa yang dirasakan oleh keluarga-keluarga kita di tempat lain. Bagaimana persoalan lingkungannya itu bisa menjadi semakin memberikan responsif kepada kita untuk berkreasi dalam rangka bagaimana menumbuhkan semangat kepada masyarakat. Baik, waktunya habis. Saya persilakan pasangan calon nomor 1 untuk menanggapinya selama 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Ruang terbuka hijau dipersyaratkan 30%. Target kami ke depan secara bertahap dan sekarang sudah mencapai 16%. Dan target kita tahun depan ini sudah mencapai 20%. Artinya ruang terbuka hijau di Kota Palopo ini sudah cukup banyak.
ruang terbuka hijau sebenarnya kegunaannya di samping untuk mereduksi pencemaran, mereduksi polutan, juga sebagai ruang di mana fungsi-fungsi estetika berlaku. Ruang terbuka hijau juga ini untuk mengurangi tingkat kekumuhan daripada lokasi-lokasi perumahan dan juga lokasi-lokasi publik lainnya. Kemudian ruang terbuka hijau diperuntukkan juga untuk bagaimana sebagai tempat edukasi. Edukasi bagi anak-anak kita. Dengan adanya ruang terbuka hijau, di situ bisa. Baik, waktunya sudah cukup. Hadirin sekalian hormati, mari kita beri aplaus kedua pasangan calon kita. Baik, hadirin sekalian, kami akan kembali setelah komersial berikut ini. Terima kasih. Kita berharap KPU khususnya Kota Palopo ini bisa menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, yang damai, yang transparan. Pemilu wali kota dan wakil wali kota tahun 2018 adalah pesta demokrasi. Dia adalah representasi dari untuk dan oleh masyarakat Kota Palopo, sehingga penyelenggaraan dari pilwalkot nantinya diharapkan berjalan aman dan profesional. Sebagai pemilih pemula, saya berharap KPU gencar melakukan sosialisasi agar kami paham bagaimana menggunakan hak pilih dengan baik dan benar. Jadi Panwaslu sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu, diharapkan untuk KPU bersinergi dengan Panwaslu, di mana di setiap penyelenggaraan kami akan melakukan pengawasan yang melekat. Harapan saya selaku masyarakat kepada KPU, ya intinya di sini adalah konsistensi KPU dalam melaksanakan semua proses tahapan, ya, dan seluruh regulasi harus konsisten. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU Kota Palopo memiliki komitmen untuk mewujudkan visi dan misi sebagai penyelenggara yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suksesnya pilkada dalam sebuah pesta demokrasi itu ditentukan salah satunya adalah program dan data. Saya sebagai divisi data di KPU Kota Palopo, tugas fungsi saya adalah tidak mengikuti aspek lingkungan. Terima kasih. Ya, waktu masih ada, tapi masih ada tambahan pertanyaannya? Cukup? Silakan dijawab 1 menit, mulai dari sekarang. Terima kasih, saudaraku Budi Sada, calon wakil wali kota nomor urut 2. Pembangunan yang dilaksanakan tentunya harus memperhatikan aspek lingkungan. Aspek lingkungan menjadi penting karena dalam proses pembangunan itu kita harus melihat apakah pembangunan ini berdampak atau tidak. Kalau berdampak, tentunya kita harus melakukan studi AMDAL. Kalau tidak berdampak, kita cukup melakukan UKL, UPL. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan intinya adalah tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Sehingga sesuai dengan visi misi kami, pembangunan dan lingkungan hidup di Kota Palopo harus harmonis
pembangunan harus berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Terima kasih. Baik, ya waktunya habis. Silakan calon wakil pasangan nomor 2 menanggapi jawaban Terima kasih. wakil pasangan calon nomor 1. Silakan 1 menit mulai dari Terima kasih sekarang. kepada pasangan calon wakil wali kota nomor urut 2. Benar, setiap program pembangunan itu berorientasi pada bagaimana lingkungan ini mesti kita jaga. Tanggapan saya adalah ketika sesuatu program kita sudah jalankan lalu tidak memiliki AMDAL, apa langkah konkret yang kita bisa lakukan ketika ini menjadi sebuah persoalan? Program misalnya Jalan Lingkar Barat. Jalan Lingkar Barat ini kita lakukan sebuah program kegiatan di situ tanpa melalui AMDAL, tanpa memperhatikan AMDAL. Semestinya program ini harus direncanakan berdasarkan AMDAL dulu, baru program kegiatan fisiknya. Nah, kelihatan bahwa AMDAL ini disusun setelah. Sudah habis. Silakan duduk kembali. Sekarang giliran wakil pasangan calon nomor 1 bertanya kepada wakil paslon nomor 2. 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih, saudara calon wali kota nomor urut 2. Palopo ini memiliki potensi ekoturism atau ekowisata, di mana pariwisata yang dilakukan tetap memperhatikan aspek lingkungan atau sustainable ecotourism. Menjadi pertanyaan saya, apa strategi ke depan saudara kalau terpilih dalam pengelolaan ekowisata, baik yang di pegunungan maupun yang ada di pesisir? Terima kasih. Cukup pertanyaannya. Hadirin sekalian, saya persilakan wakil paslon nomor 2 menjawabnya. 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Palopo ini punya pelabuhan dan punya potensi. Inilah yang kita maksimalkan ke depan. Kemudian Toraja ini adalah sahabat wilayah kita. Tentunya dalam rangka mewujudkan apa yang disampaikan tadi itu, insya Allah kita akan optimalkan pelabuhan ini menjadi tempat tujuan para turis ini untuk hadir di kota Palopo ini. Paling tidak mereka ketika ke Toraja mampir dulu di sini, lalu ke Toraja. Setelah dari Toraja balik lagi ke Palopo untuk mampir dan selanjutnya ke tempat yang lain. Saya kira itu hal yang bisa kita sampaikan. Ya, kita punya gedung kesenian. Kita akan tampilkan semua itu ke depan. Ya. Terima kasih. Masih ada waktu 13-12 detik. Tidak dimanfaatkan. Cukup? Ya. Cukup? Masih ada waktu sedikit. Oke. Lagi. Oke, waktu sudah habis. Silakan ditanggapi. Iya. Terima kasih. Ekowisata ini yang sebenarnya adalah produk pariwisata yang berbasis lingkungan. Jadi ketika kita mengembangkan ekowisata, di situ ada aspek edukasi, ada aspek pelestarian, ada aspek sosial budaya, ada aspek partisipasi masyarakat. Jadi ekowisata yang di Palopo ini contohnya adalah kawasan agrowisata Latupa. Jadi kalau kita kembangkan kawasan agrowisata Latupa ini, di samping sebagai objek wisata, juga kita melestarikan lingkungan hidup, dan juga kita menjaga nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial ekonomi masyarakat yang ada di dalam kawasan itu. Sehingga dengan demikian, ekowisata ini adalah salah satu produk unggulan kita ke depan menjadikan Palopo sebagai kota wisata. Jadi itu yang dimaksud dengan ekowisata. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya calon wakil pasangan calon nomor 2 membuat pertanyaan. 1 menit mulai dari sekarang. Ya, silakan. Terima kasih. Sebagai calon wakil wali kota, ketika Bapak terpilih menjadi wali kota, kemudian
ada langkah yang diambil oleh wali kota yang mungkin berseberangan atau melabrak aturan, seperti misalnya melakukan sebuah kegiatan, program kegiatan itu tanpa melalui AMDAL. Apa langkah dan saran Bapak, atau apa langkah yang Bapak bisa lakukan terhadap wali kota kita yang mengambil keputusan seperti itu? Terima kasih. Baik. Ya, baik, tunggu dulu, kita lihat timernya. Silakan dijawab 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Dalam hal kebijakan, wali kota dan wakil wali kota itu adalah satu. Ketika wali kota mengambil sebuah kebijakan, wakil wali kota sudah termasuk di dalam pengambil kebijakan itu. Sehingga tidak ada perbedaan kebijakan antara wali kota dengan wakil wali kota. Terkait dengan pembangunan yang dilakukan, tidak ada AMDALnya. Ada 2 hal penting dalam pembangunan. Pembangunan yang belum dilaksanakan dan berdampak perlu AMDAL. Ketika pembangunan itu sudah berjalan dan dilihat bahwa ada dampak yang terjadi, maka pembangunan itu kita hentikan, kemudian kita lakukan evaluasi, kita membuat kajian lingkungan hidup dengan membuat dokumen evaluasi lingkungan hidup. Ini semua adalah bagian daripada pembangunan yang berorientasi kepada lingkungan hidup. Dengan demikian, ya, waktu sudah habis. Mohon perhatian untuk para pendukung, mohon jangan bertepuk tangan dan berteriak ketika calonnya berbicara. Silakan paslon nomor 2 menanggapi hasil jawaban paslon nomor 1 tadi. Saya kira fungsi wakil wali kota itu selalu memberikan pertimbangan. Benar bahwa sejalan wali kota dan wakil kota sejalan. Yang saya maksud tadi adalah ketika wali kota mengambil sebuah kebijakan yang bertentangan dengan aspek-aspek yang saya maksud tadi, apa langkah wakil wali kota, apa saran wakil wali kota menyampaikan, apakah itu menghentikan atau bagaimana sehingga program ini tidak berjalan seperti dengan jalan lingkar barat yang ada saat ini. Ini semestinya bukan program kegiatannya dulu yang harus berjalan, AMDALnya dulu, tetapi sekarang bagaimana kita bisa tahu kalau ini tidak berdampak nantinya, karena program AMDALnya ini kegiatan dulu baru AMDALnya, sehingga nanti AMDAL mengikuti kegiatan itu, bukan AMDAL yang diikuti oleh kegiatan itu. Itu maksud saya. Terima kasih. Oke, masih ada waktu? Masih ada waktu? Oke. Iya. Waktunya cukup. Baik. Sekarang terakhir, silakan paslon nomor 1 memberikan pertanyaan ke paslon nomor 2. 1 menit mulai dari sekarang. Wakil. Terima kasih, saudaraku calon wakil wali kota nomor urut 2. Iya. Silakan. Ya, waktunya jalan terus. Iya. Iya. Karena sudah lewat pertanyaan tadi, mungkin pertanyaan baru ini. Ya. Palopo sebagai kota, jaringan kota pusaka dunia, kita sudah termasuk di dalam jaringan itu. Ya. Bagaimana strategi pembangunan saudara untuk tetap menjaga Palopo sebagai kota pusaka dunia, atau kita masuk dalam jaringan kota pusaka Indonesia? Terima kasih. Baik. Hanya wakilnya saja yang menjawab. Silakan wakilnya 1 menit dari sekarang. Terima kasih pasangan calon nomor 1 wakil wali kota. Saya kira Palopo ini kita harus taat pada aturan yang ada. Aturan yang ada yang dia maksud adalah bagaimana RT RW ini kita jalankan sebagaimana mestinya. Palopo tentu sudah ada peraturan daerah tentang RT RW ini. Kemudian RT RW ini turunannya adalah rencana tata bangunan dan lingkungan. Ini juga bagian daripada bagaimana kita mengendalikan pembangunan ini dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Rencana tata bangunan dan lingkungan itu sebenarnya inilah turunan daripada RT RW itu. Nah, kalau kita mengikuti aturan yang ada, saya kira tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran dan tidak ada lagi bangunan yang tidak memberikan dampak kepada lingkungan itu sendiri. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Makasih. Baik, pasangan calon nomor 2. Sekarang tibalah saatnya wakil
paslon nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor 2. Silakan 1 menit dari sekarang. Iya, terima kasih. Menjadi kota yang masuk dalam jaringan kota pusaka Indonesia, ini suatu momen atau kesempatan emas. Karena pada tahun 2014 hanya Palopo satu-satunya kota di Sulawesi yang masuk ke dalam jaringan kota pusaka dunia. Ini harus kita manfaatkan. Program-program dalam jaringan kota pusaka Indonesia ini adalah bagaimana kita merevitalisasi cagar budaya. Sehingga nilai-nilai budaya, nilai-nilai kelestarian cagar yang ada di kota Palopo tetap dipertahankan. Bagaimana Masjid Jami kita pertahankan, bagaimana bangunan-bangunan yang masuk cagar budaya terus kita pertahankan. Dengan demikian menjadi jaringan kota pusaka Indonesia harus kita manfaatkan dalam pembangunan kota Palopo ke depan sebagai salah satu kota pusaka dunia atau heritage city. Waktunya sudah cukup. Sekali lagi mari kita beri aplaus untuk kedua pasangan calon kita. Baik, kami akan kembali setelah komersial break berikut ini. Kita berharap KPU khususnya Kota Palopo ini bisa menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, yang damai, yang transparan. Pemilu wali kota dan wakil wali kota tahun 2018 adalah pesta demokrasi. Dia adalah representasi dari untuk dan oleh masyarakat Kota Palopo, sehingga penyelenggaraan dari pilwalkot nantinya diharapkan berjalan aman dan profesional. Sebagai pemilih pemula, saya berharap KPU gencar melakukan sosialisasi agar kami paham bagaimana menggunakan hak pilih dengan baik dan benar. Jadi Panwaslu sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu diharapkan untuk KPU bersinergi dengan Panwaslu, di mana di setiap penyelenggaraan kami akan melakukan pengawasan yang melekat. Harapan saya selaku masyarakat kepada KPU, ya intinya di sini adalah konsistensi KPU dalam melaksanakan semua proses tahapan, ya, dan seluruh regulasi harus konsisten. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU Kota Palopo memiliki komitmen untuk mewujudkan visi dan misi sebagai penyelenggara yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suksesnya pilkada dalam sebuah pesta demokrasi itu ditentukan salah satunya adalah program dan data. Saya sebagai divisi data di KPU Kota Palopo, tugas fungsi saya adalah bagaimana merencanakan sebuah program, bagaimana menyiapkan data yang begitu valid. Sukseskan Pilkada Kota Palopo tahun 2018 yang berbudaya dan bermartabat.
Baik, hadirin sekalian berbahagia, kita sekarang akan memasuki segmen yang kelima. Pada segmen yang kelima ini, aturannya adalah paslon nomor 2 bertanya selama 1 menit, kemudian paslon nomor 1 menjawab 1 menit juga, lalu paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1 selama 1 menit, kemudian paslon nomor 1 menanggapi lagi tanggapan dari paslon nomor 2. Kita mulai dari paslon nomor 2. Silakan bertanya 1 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kami sependapat bahwa ke depan aspek pembangunan itu menjadi penting. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana aspek terhadap lingkungannya. Kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh Bapak dalam rangka mengantisipasi ataupun menemukan bila mana ada bangunan yang sudah dikerjakan terlebih dahulu tetapi tidak melengkapi dokumen AMDAL ataupun UKL-UPL-nya. Karena fakta yang kami temukan masih ada yang demikian. Jangan sampai ini sudah berjalan tetapi itu belum kita benahi supaya ini menjadi perhatian kita ke depan. Ya, itulah pertanyaannya paslon nomor 1. Silakan paslon nomor 1 menjawabnya 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Saya hanya mau meminta kepada saudara calon wali kota kita, tolong Anda pelajari surat edaran Menteri Lingkungan Hidup supaya Anda tidak salah. Saya sedih melihat, tabe nak sedih kali lihat ki. Sebagai seorang ilmuwan, jangan ribut. Sebagai seorang ilmuwan yang pertanyaannya seperti itu, bahwa undang-undang itu wajib dilaksanakan dan juga diimplementasikan. Dan itu ada lagi, yaitu petunjuk, ada kewenangan pada menteri untuk membuat kebijakan. Jadi kalau itu sudah dilaksanakan, lebih baik saya bacakan kini anunya. Tapi waktunya sudah habis. Penyelesaian dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan yang tidak berjalan. Silakan duduk kembali. Silakan duduk, waktunya sudah habis. Mengenai di sana. Silakan duduk kembali. Mohon penonton diam. Supaya jangan berdosa. Ini. Selanjutnya saya persilakan paslon nomor 2 menanggapi jawaban paslon nomor 1. 1 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya luruskan. Maksud saya, jika di lapangan terjadi temuan yang seperti yang saya sampaikan tadi, karena kadang-kadang ada bangunan yang sudah dilaksanakan tetapi tidak memperhatikan aspek lingkungannya, tidak menyediakan UKL, UPL. Persoalan aturan semua orang bisa baca dan bisa melihat. Bukan persoalannya di situ kebijakan menteri. Ini kebijakan kita selaku pemangku kebijakan yang memiliki wilayah otoritas di Kota Palopo. Nah, ketika ada hal demikian, langkah apa yang harus kita lakukan? Minimal, misalkan dalam perjalanannya kita tidak temukan, kita akan mengevaluasi ataupun menghentikan pekerjaan itu karena bertentangan dengan aturan yang main. Itu yang saya maksud. Jadi tidak berarti aturan itu kita abaikan, tetapi tugas kita adalah bagaimana melaksanakan aturan itu dengan sebaik mungkin. Bisa saja dalam pelaksanaan di lapangan ada hal-hal yang demikian yang kita temukan tanpa berkoordinasi misalkan ataupun melampaui kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan main yang ada. Oke, waktunya sudah cukup. Silakan paslon nomor 1 menanggapi tanggapan paslon nomor 2 1 menit mulai dari sekarang. Silakan. Jadi begini, pada dasarnya apapun yang kita lakukan, kita harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang mengatur apa yang kita akan lakukan. Terkait dengan lingkungan, itu ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, kemudian turunannya oleh Menteri. Tidak bisa kita bicara banyak seperti itu. Ya, kalau tidak ada aturan sebagai pedoman kita membicarakan sesuatu, sebaiknya berhenti. Karena ini bagian daripada, ya, seperti itu saja. Terima kasih. Masih ada 7 detik. Iya. Dalam hal pembangunan, aspek lingkungan penting. Ada AMDAL,
ada dokumen evaluasi. Waktunya sudah habis. Silakan duduk kembali. Hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya pasangan calon nomor 1 bertanya ke pasangan calon nomor 2. Silakan. 1 menit mulai dari sekarang. Begini, ya, saya mau 2 pertanyaan saya tapi dalam waktu yang sama. Nanti ini wakil wali kota Pak Budi, kira-kira apa tugasnya ini Pak Budi? Apa tugasnya sebagai wakil wali kota? Apa dia hanya dianggarkan saja biaya operasional dikasih habis, atau ada pekerjaannya? Mohon hadirin diam, jangan ribut mengganggu pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan saya, sudah pernahkah saudara calon wakil wali kota kita membaca surat edaran Menteri Kehutanan penyelesaian dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah berjalan? Waktunya sudah habis. Kegiatan yang telah berjalan. Baik, silakan. habis. Mohon perhatian para pendukung, mohon menahan diri untuk tidak bersuara. Silakan paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan paslon nomor 1. Silakan 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih, sungguh sangat luar biasa ini. Pasangan calon 01 bertanya pada calon 02. Alhamdulillah. Tugas dan fungsi pengawasan. Tugas dan fungsi sebagai wali kota itu adalah 1, fungsi pengawasan. Mengkoordinasikan SKPD yang bersangkutan. Kemudian mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya program kegiatan yang ada pada semua SKPD yang bersangkutan. Kemudian tugas tambahan. Tugas-tugas lain adalah tugas yang diberikan oleh wali kota ketika wali kota berhalangan. Kemudian tugas tambahan lagi memberikan masukan kepada wali kota seperti apa. Itulah yang saya maksud tadi bahwa Pak Ome, bahwa ketika terjadi ketimpangan dalam suatu kebijakan, apa yang Anda lakukan? Memberikan masukan kepada wali kota sehingga jangan melakukan ini, sehingga wali kota tidak melakukan pelanggaran hukum yang akibatnya nanti jadi persoalan ke belakang. Oleh sebab ini inilah fungsi wali kota. Waktunya sudah habis. Silakan duduk kembali. Habis. Silakan paslon nomor 1 menanggapi jawaban. Mohon perhatian para pendukung, mohon tenang, mohon tenang. Kalau tidak tenang, kita akan tidak bisa konsentrasi mendengarkan jawaban dan pertanyaan para paslon. Silakan paslon nomor 1 menanggapi jawaban paslon nomor 2. Silakan mulai 1 menit mulai dari sekarang. Sebenarnya ini bukan wakil, saya hanya bilang kalau ini wakil apa tugasnya nanti? Wali kotanya saya tanya. Wali kotanya saya tanya supaya dia paham. Supaya dia paham. Ya. Kalau toh paling dia sudah paham, ya syukur alhamdulillah. Ya toh. Yang jelas ada 1 yang belum dijawab. Itu tadi mengenai masalah AMDAL. Mohon pendukung tenang, menahan diri. AMDAL, dokumen AMDAL Jalan Lingkar Barat Kota Palopo. Kalau ada yang mau periksa, bawa KPK datang periksa. Kejaksaan, polisi datang bawa. Baik, waktunya sudah habis. Lebih bagus. Silakan duduk kembali. Silakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi tanggapan pasangan calon nomor urut 1. 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Sebenarnya bukan itu yang ditanyakan tadi. Yang ditanyakan adalah bagaimana langkah ketika melihat sebuah bangunan yang tidak memulai dokumen perencanaan. Bangunan ini sudah terbangun, lalu tidak memiliki dokumen perencanaan. Apa langkah? Bukan seperti itu jawabannya tadi. Tetapi insya Allah kami akan jawab itu. Saya akan jawab. Terkait dengan Lingkar Barat yang dilampirkan dokumennya ini, semestinya sebelum proses tender dilaksanakan ada namanya dokumen perencanaan.
layak tidaknya kita membangun jalan lingkar atau tidak. Itu namanya dokumen perencanaan. Makanya dikaji berdasarkan analisa mengenai dampak lingkungannya. Kalau mengenai analisa dampak lingkungannya itu tidak boleh, kenapa kita harus bangun di sana? Tetapi yang ada sekarang adalah dokumen disesuaikan dengan kegiatan yang ada. Masa fisiknya dulu baru dokumennya? Baik, ini kan terima kasih. Sudah habis. Hadirin sekalian hormati, mari kita beri aplaus untuk kedua pasangan calon kita. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan kembali setelah komersial break berikut ini. Kita berharap KPU khususnya Kota Palopo ini bisa menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, yang damai, yang transparan. Pemilu wali kota dan wakil wali kota tahun 2018 adalah pesta demokrasi. Dia adalah representasi dari untuk dan oleh masyarakat Kota Palopo, sehingga penyelenggaraan dari pilwalkot nantinya diharapkan berjalan aman dan profesional. Sebagai pemilih pemula, saya berharap KPU gencar melakukan sosialisasi agar kami paham bagaimana menggunakan hak pilih dengan baik dan benar. Jadi Panwaslu sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu, diharapkan untuk KPU bersinergi dengan Panwaslu, di mana di setiap penyelenggaraan kami akan melakukan pengawasan yang melekat. Harapan saya selaku masyarakat kepada KPU, ya intinya di sini adalah konsistensi KPU dalam melaksanakan semua proses tahapan, ya, dan seluruh regulasi harus konsisten. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU Kota Palopo memiliki komitmen untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suksesnya pilkada dalam sebuah pesta demokrasi itu ditentukan salah satunya adalah program dan data. Saya sebagai divisi data di KPU Kota Palopo, tugas fungsi saya adalah bagaimana merencanakan sebuah program, bagaimana menyiapkan data yang begitu valid. Sukseskan Pilkada Kota Palopo tahun 2018 yang berbudaya dan bermartabat. Baik, hadirin sekalian yang saya muliakan, tibalah saatnya untuk kita masuki segmen yang terakhir, yaitu segmen yang ke-6. Segmen ini adalah sesi tentang closing statement dari masing-masing kandidat untuk para pendukungnya. Para paslon diberi kesempatan memberikan closing statement selama 1 menit 30 detik. Untuk itu, saya persilakan kandidat paslon nomor 1 memberikan closing statement selama 1 menit 30 detik mulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Semoga pertemuan ini
bisa kita sama-sama maknai setelah ini. Palopo adalah rumah hidup bagi 200.000 manusia. Kita harus membangun harmoni antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kami berkomitmen untuk menjaga lingkungan hidup kota ini agar tetap lestari dan tangguh terhadap bencana. Demikian pula dengan kebudayaan Luwu yang menjadi identitas kita. Kami berkomitmen untuk mengembangkan dan menjaga marwah dan kemuliaan Bija Tolu. Kami ingin wariskan Palopo ini sebagai kota berkelanjutan, baik huni kotanya, kebudayaannya, manusianya, dan sejahtera warganya. Saya dan Pak Rahmat tidak sanggup untuk mewujudkan cita-cita ini tanpa dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Juni nanti, pastikan Anda memilih juara nomor 1, insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat pasangan calon nomor 1. Selanjutnya saya persilakan pasangan calon nomor 2, 1 menit 30 detik mulai dari sekarang. Terima kasih. Izinkan kami menyampaikan closing statement. Saya hanya mengajak kepada seluruh pendukung, relawan, sahabat, dan seluruh masyarakat Kota Palopo, mari kita ciptakan berdemokrasi secara baik, secara santun, dan secara elegan. Carilah pemimpin sesuai hati nurani Anda. Carilah pemimpin sesuai dengan idealisme Anda, sesuai dengan apa yang Anda yakini yang ada dalam pikiran Anda. Jangan karena ada sesuatu, apalagi karena iming-iming. Biarkanlah proses ini berjalan secara alami. Dari awal, kami bersama Pak Budi bersepakat, kami ini ingin menjadi pemimpin, bukan untuk menjadi penguasa. Maka komitmen kami berdua, kami akan seluruh sisa hidup kita ini akan kita abdikan untuk kepentingan masyarakat. Bukan hanya berorientasi kepada kekuasaan semata, apalagi berorientasi kepada materi, tetapi semata-mata kami ingin mewakafkan sisa hidup kita ini demi pembangunan terwujudnya masyarakat Palopo yang sejahtera, masyarakat yang baik, masyarakat yang diantaranya saling menyayangi, saling mengayomi, dan saling mengasihi. Inilah esensi dari sebuah pesta demokrasi. Namanya pesta, tentu ada kegembiraan, sehingga kami berharap seluruh perangkat-perangkat termasuk penyelenggara, mari kita jalankan secara baik dan secara bermartabat. Proses ini akan lahir secara amalia, sehingga siapapun kelak terpilih menjadi pemimpin, maka itulah pilihan pemimpin seluruh masyarakat Kota Palopo. Kita hormati dan hargai, sehingga jadikan perbedaan ini menjadi sarana perekat di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Baik, hadirin sekalian yang saya muliakan, demikianlah segmen 6, dan kepada para pasangan calon dimohon mengambil tempat ke depan. Karena kita ini adalah semuanya bersaudara, maka mari kita bersalam-salaman dan berpeluk-pelukan. Jangan ada dendam antara kita. Pilkada hanya sesaat, persaudaraan selama-lamanya. Demikianlah, dan para hadirin sekalian, demikianlah, dan jangan lupa ke TPS tanggal 27 Juni 2018. Demikian, dan terima kasih banyak kepada KPU Palopo. Dan akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.